Inilah tempat bertapanya Bapak Bung Karno dan Prabu Siliwangi. Ini kursi singgasananya nih, Cek San nih. Kita. Belakang kita nih kursi singgasananya Prabu Siliwangi. Malam datang membawa gelap yang mencekam. Tim penelusuran gaib ganjil misteri berjalan menyusuri belukar sepanjang 4 kilo menuju Gua Langkop di kaki Gunung Salak yang keramat. Harus terus berhati-hati karena kawasan ini memang sangat sakral. Dihuni banyak lelembut, tidak hanya yang baik, tapi lebih banyak yang jahat. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, sampailah di titik paling wingit di sebuah goa. Tapi benarkah goa yang dilindungi ini berhubungan dengan Prabu Siliwangi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di kaki Gunung Salak, kawasan ini mengalirkan cerita metafisika yang sangat kuat. Letaknya di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Aura mistis menetes nyaris dari setiap embun yang terus muncul pada malam hari. Dan titik mistik berada di goa yang dikenal sebagai Gua Langkop. Banyak peziarah datang untuk ngalah berkah di kawasan tua ini. Apalagi dipercaya Gua Langkop menjadi tempat sakral pertapa Prabu Siliwangi dan Bung Karno. Ya, halo permisa ganjil misteri. Sekarang Cesan berada di daerah Bogor. Dan di pas tempat ini, di belakangnya Cesan ini, Cesan berada di goa tempat bertapanya Prabu Siliwangi dan Bapak Bung Karno. Inilah tempat bertapanya Bapak Bung Karno dan Prabu Siliwangi. Tempatnya memang cukup agak serem ya. Karena apa? Karena untuk goanya ini pas di atasnya ini adalah batu besar yang di bawahnya dikelilingi dengan batu-batu kecil. Dan konon tempatnya ini memang selalu banyak yang penjara-penjara datang ke sini untuk memanjatkan doa tersebut. Setelah membakar dupa dan melakukan ritual doa-doa, Cesan merasakan ada tarikan energi gaib yang untungnya tidak berbahaya, malah terasa positif, sehingga suasana penelusuran agak tenang. Meski begitu, masuk goa ada hawa tak mengenakan, tapi berubah menjadi nyaman setelah melakukan semadi. Ya, permisa ganjil misteri, tadi Cesan bertapa dulu sebentar karena Cesan akan tadi memohon minta izin ya bahwa kita akan mengambil gambar di tempat ini. Jadi untuk pertama kali kita singgah di sini itu selalu kita minta izin ke tempatnya di sini. Dari pertama masuk sih agak ngap dikit ya, tapi kalau kita akan
pikiran tenang. Ya, jadi lama-lama untuk udaranya jadi adem gitu. Jadi kayak bawa hawanya itu kayak ngantuk gitu loh. Jadi untuk energi positif di sini sangat bagus banget. Tapi jangan salah juga, kalau misalkan ya permisah ke sini ada pikiran yang aneh atau pikiran yang enggak, takutnya akan ada kejadian yang tidak diinginkan. Cesa mendapatkan bayangan gitu ya, sedikit agak selebat dikit. Jadi Bung Karno kayaknya untuk kesininya dia untuk menenangkan pikiran, karena di sini masih hawanya ini benar-benar masih gunung banget ya, dan juga masih asli pemandangannya dia, dan juga mungkin bercanda sama penduduk-penduduk setempat gitu. Jadi kalau Cesan itu lihat sih refleksing ya kalau dibilangnya itu ya. Jadi biar pikirannya jadi adem, tenang, jauh-jauh dari masalah. Jejak para peziarah sangat banyak ditemukan di Goa Langkop. Bukan hanya bekas bakaran dupa atau bunga setaman yang mulai mengerik. Ya, permisa Ganjil Misteri, Cesan akan menelusuri Gua Langkopnya ini, dan Cesan merasakan di sini ada mata air ya, dan juga tepatnya di sebelah kanan itu terdapat ada gua kecil di tempat ini. Kita akan lihat yuk. Goa Langkop memang bukan goa biasa. Meski kecil tapi memiliki aura metafisika yang sangat besar. Ada jejak Prabu Siliwangi yang teramat kuat di goa ini. Lalu benarkah ada pula sosok gaib berupa harimau hitam yang sengaja menjaga Goa Langkop? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meninggalkan Goa Langkop, Cesan bergerak ke sisi kiri, lalu memutar ke kanan. Yang membuat tertarik adalah mata kecil yang tak kalah keramat. Setelah itu, ia menemukan bayangan macan hitam yang berkelebat mengitari kawasan keramat ini. Tidak hanya bayangan macan, tapi juga kelelawar berukuran sangat besar terasa kehadirannya. Ya, permisa Ganjil Misteri, sekarang Cesan ya menemukan sebuah mata air di samping Gua Langkop ini. Tapi untuk mata air ini memang mengalirnya dari batu-batu dari sini nih, teman-teman bisa lihat itu air. Tapi untuk air ini tidak digunakan untuk wudhu atau buat pemandian. Untuk permandian dan untuk wudhunya itu berada pas di bawah tangga tersebut. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, Cesan ya tadi sempat merasakan ada sebuah sosok ya. Cesan sih agak kurang jelas lihatnya ya, tapi Cesan melihat itu ada sosok macan ya hitam, tapi Cesan merasakan itu cepat bisa dibilang penunggu di sini ya. Dan juga ada sosok juga binatang kalong ya, kayaknya kalong tapi berukurannya besar sekali. Itu sempat Cesan mendengarkan suara kayak kepak-kepakan sayapnya dia. Itu di sebelah tadi, untuk kalongnya di sebelah kiri. Ya, kalau untuk macannya Cesan merasakan itu pas kita menuju ke Gua Langkop ini, pas di bawah anak tangga di dekat permandian. Tidak jauh dari mata air, Cesan bertemu dengan seorang pertapa. Dari percakapan yang kemudian terjadi, diketahui pertapa ini merupakan peziarah dari Cilebut yang sengaja datang untuk menenangkan diri. Energi positif yang bisa dihirup dengan sangat kuat bisa memberi rasa tenang dari kebisingan duniawi. Halo permisa Ganjil Misteri, Cesan
ketemu dengan salah satu penjara di tempat ini. Bapak ke sini, ke Gua Langkop ini, maksud dan tujuan Bapak buat apa nih? Pertama, ziarah ke petapaannya Eyang Prabu sama Bung Karno. Yang kedua, mengenal untuk lebih dekat persinggahannya Eyang Prabu Siliwangi dengan tempat duduknya Bung Karno. Itu aja. Ya, energinya di sini cukup bagus, cukup baik buat diri saya sendiri. Memang di sini ada penunggunya, yaitu seperti puma yang kalau orang bilang itu harimau. Ini menunggunya, makanya kita kalau kadang ke sini ya mesti kulon lah, atau bahasa ininya kita permisi, sopan santun. Kita izin bahwa kita ingin memasuki Gua Langkop ini dengan izinnya gitu. Ya, kita menemukan seorang ahli spiritual yang sedang berziarah di makam di sini Oke, tersebut. yang pertama tujuan daripada ziarah jangan pernah lupa ya, hanya untuk mengenal siapa Tuhan kita. Tujuan di sini saya hanya untuk untuk mengheningkan diri saja, hanya untuk menyepi daripada duniawi. Cuman banyakkan orang itu berziarah banyak macamnya ya, tujuannya beda-beda. Iya. Cuman intinya untuk mengheningkan diri saja. Apalagi kan di sini tempatnya bagus, Iya. tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Ini kursi singgasananya nih, Cesan nih. Belakang kita nih kursi singgasananya Prabu Siliwangi. Konon dulu beliau ini bertapa di sini untuk menenangkan diri dari duniawi. Agak menjauh dari Gua Langkop, ada mata air yang menjadi tujuan peziarah bersesuci. Tapi yang juga menarik adalah sudut yang biasa disebut Singgasana Siliwangi. Auranya masih positif, sehingga membuat peziarah banyak melakukan ritual-ritual tertentu di titik ini. Cesan sekarang berada di tempat mata air, yaitu tempat wudhu sebelum masuk ke Gua Langkop ini. Mata air itu terdapat di bawah ya. Tadi kita lewatin, itu adalah mata air. Ya, dulunya memang itu mata air itu dari bambu, tapi sekarang zaman makin maju dan makin ke depan digantilah dengan selang kayak pipa. Dulunya itu bambu. Sosok macan yang tak terlihat berkeliaran menjaga kawasan goa yang sakral. Mereka inilah penjaga Prabu Siliwangi yang auranya sangat kuat di Gua Langkop. Tapi benarkah goa ini menjadi tempat Prabu Siliwangi mengalami muksa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam terus bergerak, suasana semakin mencekam oleh sebab 5 penjaga gaib pertapa Sang Prabu beredar menebar rasa takut, terutama bagi mereka yang tidak memiliki ketebalan batin. Lalu tiba-tiba, salah seorang tim penelusuran menggeram. Suara aum harimau terdengar kuat. Ya, permisa ganjil misteri ya. Kayaknya ada sebuah sosok macan ya. Ya, tiba-tiba bentrok ke tubuhnya dan masuk. Yang tadi Cesan lihat itu sebuah sosok macan yang tempat yang dilindungi di tempat ini.
maaf ganggu, kita minta izin ya, kita minta izin untuk silaturahmi di tempat ini. Boleh tahu namanya siapa? Oh, macan hitam, sebuah sosok macan hitam. Boleh tahu di sini itu apakah penjaga di tempat ini? Oh, jadi gini, teman-teman Ganjil Misteri. Jadi dia ditugaskan dari Eyang Prabu untuk menjaga tempat di sini. Jadi kalau Cesan dibilang sebagai penjaga lah, tangan kanan ya, dibilang ya. Ada pesan? Apa pesan itu? Oh, jadi pesan-pesannya dari Eyang ya, dia sangat berterima kasih buat yang ziarah-ziarah sini untuk dipanjatkan doa-doa di tempat Guala Langkop ini. Jejak Prabu Siliwangi yang agung bisa dilacak dari penunggu gaib yang baru saja meminjam raga Ki Yoga, sosok harimau yang sangat identik dengan Sang Siliwangi. Tapi kepastian soal tapak sejarah penguasa Pajajaran itu disampaikan oleh Abah Jajah Hidayat, juru kunci Goa Langkop, yang sudah sejak nenek moyangnya menjadi kuncen tempat keramat ini. Kalau yang namanya Goa Langkop sampai terkenal itu karena pesinggahannya atau pertapannya Raden Prabu Pemanah Rasa yang disebut Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Siliwangi. Itu goa. Kalau goa itu aslinya buat ritualan, buat berzikir, buat berdoa. Tapi seperti apa sejarah kedatangan Sri Baduga Maharaja Siliwangi hingga ke Goa Langkop, Bogor? Menurut Abah, sejarah ini kalau dikatakan, kalau misalkan ada yang menyalahkan ya boleh. Karena sejarah Abah pun tahu bener, tahu enggak, tapi ada sejarahnya. Nah, kenapa beliau atau si Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Siliwangi bertapa di situ? Karena ada yang nyuruh, adalah bernama Mbah Jagaraksa. Nah, beliau disuruh Mbah Jagaraksa singgah di situ, bertapa di situ 21 hari di tapak gelar namanya di dalam batu, di atas batu, disuruh 21 hari di dalam goa. Nah, tapi sudah begitu dilaksanakan 21 hari sukses yang namanya tapak gelar di gua yang di batu yang nyender, itu Mahaprabu mau pindah ke goa tapak kedua namanya Tapa Mukim. Nah, sebelum beliau masuk ke goa, bertapa di goa, nyimpan batu menhir dulu di depan gua. Itu batu yang tingginya sekitar 1 meter lebih lah tingginya itu. Itu dari dulu, dari Abah kecil belum pernah terguling. Tapi Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Prabu Siliwangi tapak di dalam gua tidak sampai 21 hari. Karena Prabu Siliwangi itu namanya pun Raden Pamanah Rasa. Itu namanya Raden Pamanah Rasa. Jadi rasanya itu sudah tajam, bahwa tahu bahwa anaknya Raden Kiang Santang, Prabu Kiang Santang akan nyusul ke Goa Langkop. Salah dari dalam gua, kata cerita seperti itu, cerita Prabu Siliwangi hilangnya dari dalam gua sebelum beres tapak 21 hari. Kata Aki, kata Uyut, tahu itu mah seminggu, tahu 10 hari, atau berapa itu. Pokoknya nggak cukup sampai 21 hari. Sebelum Prabu Siliwangi singgah di situ, bertapa di situ, itu sudah ada yang namanya Syekh Prabu Sakti, Syekh Sada Sakti, Mah Purba Kawasa, Mah Jagaraksa. Ada juga sering disinggahan atau dipakai istirahat oleh Bung Karno.
Goa Langkop bukan sekedar tempat keramat, bukan pula masyhur karena banyak peziarah yang datang. Kawasan ini sangat sakral karena selain menjadi tempat bertapa Sang Siliwangi, tapi juga sebagai titik sakral muksanya penguasa negeri Pajajaran itu. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.